Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sintia. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai IPA dan bahasa Indonesia. Kemarin kita membahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air itu dihasilkan dari air. Nah, komponen utama dari pembangkit listrik tersebut adalah turbin dan generator atau dinamo. Bagaimana cara kerja PLTA tersebut? Ya, aliran air sungai akan menggerakkan turbin, kemudian turbin akan menggerakkan generator. Nah, setelah generator tadi menghasilkan energi listrik, kemudian energi listrik itu disalurkan ke rumah-rumah atau industri-industri lainnya. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa kalian tahu bagaimana proses menyalurkan energi listrik tersebut ke rumah-rumah? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang proses penyaluran energi listrik tersebut ke rumah-rumah. Listrik disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai. Penyaluran energi listrik melalui proses transmisi dan distribusi. Proses transmisi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu induk. Nah, sedangkan distribusi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Proses penyaluran energi listrik yang pertama yaitu adalah energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Yang kedua adalah energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up antara 150 sampai 500 kV. Tujuan dinaikkan tegangan ini yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer. Yang ketiga adalah aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET dengan tegangan antara 150 sampai 500 kV. Proses yang keempat adalah aliran listrik dari SUTET menuju ke gardu induk. Dalam gardu induk, tegangan diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 20 kV. Yang kelima, aliran listrik setelah dari gardu induk menuju ke gardu distribusi. Di sana tegangan diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt. Yang keenam atau yang terakhir, kemudian aliran listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah. Nah, itu adalah proses dari menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Sekarang coba kalian perhatikan teks eksplanasi di samping ini tentang proses penyaluran energi listrik. Sebelum itu, dalam teks eksplanasi terdapat informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut adalah kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dalam teks eksplanasi. Kata tanyanya sebagai berikut: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
kata tanya tersebut memiliki fungsi. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa memiliki fungsi yaitu menanyakan keadaan, perilaku, atau kejelasan isi teks. Kemudian yang kedua, kata tanya di mana. Memiliki fungsi menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang digunakan dalam teks. Yang ketiga yaitu kapan. Kapan ini menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, misalnya jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Yang keempat adalah siapa. Siapa memiliki fungsi yaitu menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Yang kelima yaitu kata tanya mengapa, memiliki fungsi menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadinya dalam teks. Yang keenam yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana memiliki fungsi menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Nah, sekarang coba kalian baca teks eksplanasi tentang proses penyaluran energi listrik. Nah, dalam teks tersebut informasi apa yang dapat kalian ambil dalam teks eksplanasi tersebut? Pada paragraf pertama yaitu tentang topik masalah. Topik masalahnya tadi tentang apa? Ya, topik masalah dari bacaan tersebut yaitu peran penting listrik dalam era globalisasi. Ingat, dalam teks eksplanasi terdapat beberapa struktur, yaitu pernyataan umum atau biasa disebut dengan topik masalah. Kemudian yang kedua yaitu urutan sebab akibat atau deret penjelas. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang proses penyaluran energi listrik. Baik, nanti Ibu akan kirim tugas kalian di WhatsApp dan kalian mengerjakannya melalui Google Form yang sudah Ibu kirim di WhatsApp. Baik, pembelajaran pagi hari ini Ibu akhiri. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.